Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok B. Yaitu yang pertama, perkenalkan nama saya Salsabila Fadila Putri, lalu ada Ahmad Abdul Bari, ada Raisa, ada Muhammad Adam, ada Alfonsus Brilian, lalu yang terakhir ada Fadlan Yuzari. Selanjutnya, yaitu di bab pertama, boleh di yaitu di aplikasi Matelio Mobile. Matelio Mobile merupakan aplikasi yang dibangun di dalam lingkungan kampus Telkom University. Aplikasi Matelio ini juga adalah aplikasi yang memiliki fitur-fitur dan dapat memudahkan user untuk mendapatkan informasi baik informasi umum maupun informasi pribadi. Aplikasi Matelio Mobile dibuat generik sehingga di dalamnya ada beberapa menu yang ada untuk memasang aplikasi dalam satu aplikasi yaitu Matelio itu sendiri. Next. Ya, selanjutnya ada profil perusahaan. Universitas Telkom atau Telkom University adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Berdiri pada 14 Agustus 2013, diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom yang merupakan penggabungan dari 4 perguruan tinggi swasta, yakni Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom. Telio merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang pertama meraih akreditas unggul oleh BAN PT dengan beberapa kali menempati gelar perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia serta merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia guna mendukung layanan teknologi informasi di Telkom University. Direktorat Putih membagi pembagian layanan ini menjadi 3, yaitu yang pertama ada bagian pengembangan produk teknologi informasi, yang kedua ada bagian infrastruktur teknologi informasi, dan yang terakhir ada bagian riset dan layanan teknologi informasi. Next. Yaitu selanjutnya ada fitur aplikasi. Matelio merupakan aplikasi yang dibuat resmi oleh Telkom University yang dibuat untuk memberikan informasi dan akses kepada para mahasiswa dan staf Telkom University. Aplikasi Matelio ini juga memiliki beberapa fitur di dalamnya yang berguna untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kampus, yaitu seperti ada Matelio, gift shop, sirama registrasi, scan barcode, SMP Telkom University, MyTukTuk, nilai mahasiswa, presensi, survei, berita baru, timeline, dan yang terakhir yaitu ada pemberitahuan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini selanjutnya ada bab 2 yaitu requirement analysis. Next. Untuk bab 2 ini yang pertama ada gambaran umum apps MyTelio. Yang pertama itu ada FAQ MyTelio Mobile. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu para pengguna aplikasi MyTelio untuk bisa memahami dan menggunakan aplikasi MyTelio dengan benar. Sesuai namanya, FAQ pada MyTelio ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan aplikasi ini dan ada juga panduan untuk menggunakan aplikasi dan fitur pada MyTelio. Contoh yang ada pada FAQ MyTelio yaitu bagaimana cara check-in pada saat diwajibkan untuk mengisi survei dan lain-lain. Yang kedua di sini ada gift shop. Untuk fitur ini bertujuan untuk menjual beragam jenis merchandise Telkom University. Mahasiswa juga bisa langsung membeli dan check out merchandise Telkom University langsung di fitur gift shop di MyTel ini. Yang ketiga, di sini ada Sirama registrasi, yaitu aplikasi ini merupakan fitur pendaftaran mahasiswa untuk mendaftarkan rancangan studi. Sirama merupakan website yang terintegrasi dalam aplikasi MyTelio untuk memudahkan akses mahasiswa dalam menetapkan kartu rancangan studi. Selanjutnya, di sini ada SMB Telkom University, yaitu merupakan fitur tambahan pada aplikasi MyTelio yang mengintegrasikan website SMB Telkom University dengan aplikasi MyTelU. Dalam fiturnya terdapat beberapa subfitur seperti pilihan jalur pendaftaran, petunjuk pendaftaran, pilihan beasiswa, deskripsi program studi, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada MyTukTuk, adalah fasilitas yang disediakan Telkom University untuk memudahkan mobilisasi mahasiswa dalam kegiatannya di kampus. Fitur ini terdapat pada aplikasi MyTelU untuk memudahkan pengguna dalam melihat jadwal dan lokasi real-time dari TukTuk. Selanjutnya di sini ada nilai mahasiswa. Aplikasi ini dapat digunakan mahasiswa untuk melakukan pengecekan nilai
mereka secara berkala, sehingga mereka tidak perlu mengakses Iglesias untuk melakukan pengecekan nilai. Nilai yang dapat terlihat pada fitur ini tersedia dari semester 1 hingga semester 8. Tidak hanya untuk melihat nilai, pada aplikasi nilai mahasiswa ini juga terdapat indikator jumlah SKS yang sudah mahasiswa atau mahasiswi jalani. Dan selanjutnya di sini ada scan barcode. Aplikasi ini merupakan fitur yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung atau ruangan yang menggunakan barcode. Selain itu, fitur ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan presensi. Selanjutnya di sini ada presensi mahasiswa. Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan kegiatan presensi mahasiswa dengan cara menggunakan QR code yang diberikan oleh dosen. Selain itu, untuk melakukan presensi, aplikasi ini juga dapat memberitahukan jadwal kuliah mahasiswa. Selanjutnya di sini ada survei. Survei merupakan fitur yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Telkom University dengan menyebarkan kuesioner pada mahasiswa agar mendapat masukan yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi. Selanjutnya di sini ada berita terbaru. Pada fitur ini menyediakan artikel berita mengenai Telkom University. Dan selanjutnya di sini ada timeline. Fitur ini menyediakan sarana seperti media sosial bagi pengguna aplikasi MyTelU, di mana pengguna dapat memposting sebuah cuitan beserta foto dan nantinya dapat ditanggapi oleh pengguna lainnya. Tanggapan yang tersedia berupa like, komen, dan share. Selanjutnya di sini ada pemberitahuan. Fitur ini merupakan fitur yang berisi pemberitahuan mengenai aplikasi MyTelU yang dikirimkan oleh sistem kepada seluruh pengguna. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada fitur atau apps. Fitur yang kami angkat pada makalah ini kami fokuskan terhadap fitur notifikasi pada aplikasi MyTelU. Notifikasi sendiri adalah pesan yang ditampilkan di luar UI aplikasi MyTelU untuk memberikan pengingat komunikasi dari orang lain atau informasi tepat waktu lainnya dari aplikasi. Pengguna dapat mengetuk notifikasi untuk membuka aplikasi MyTelU. Di sini ada kendala umum yang terjadi pada fitur atau apps, yaitu notifikasi pada dalam aplikasi MyTelU sangatlah penting untuk memberikan kenyamanan kepada mahasiswa dalam menggunakannya. Sejauh ini, aplikasi MyTelU belum memiliki fitur ini sehingga banyak mahasiswa yang masih kurang puas terhadap aplikasi ini. Bisa di next. Di sini ada manfaat jika dikembangkan atau ditingkatkan. Notifikasi otomatis dapat membantu pengguna tetap teratur dan mengikuti jadwal. Dengan adanya fitur notifikasi, pengguna akan diingatkan tentang tugas, kelas, dan jadwal mata kuliah dimanapun pengguna berada. Pengguna dapat mengatur alur kerja dengan cara terbaik, selalu mendapatkan pengingat yang diperlukan tentang apa yang perlu diselesaikan. Dengan adanya fitur notifikasi ini, tentunya akan mengurangi permasalahan mahasiswa yang lupa dalam mengerjakan tugas serta memudahkan mahasiswa dalam mengetahui jadwal serta kelas yang akan datang. Next. Selanjutnya di sini ada strategi dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada strategi. Di sini kami melakukan analisis pengembangan dalam fitur pemberitahuan pada aplikasi MyTelU, yaitu mahasiswa dapat mendapatkan pemberitahuan notifikasi untuk memberitahukan jadwal kelas serta memberitahukan tugas dan deadline tugas itu. Notifikasi ini dapat disetting sendiri oleh mahasiswa untuk waktu notifikasinya muncul sebelum kelas dimulai maupun deadline tugas. Next. Untuk teknik pengumpulan data dan informasi itu ada metode wawancara. Metode pertama yang kelompok kami lakukan yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui metode kuesioner. Kami membuat beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi dan pendapat responden terhadap aplikasi dan fitur-fitur pada aplikasi materi, khususnya pada fitur pemberitahuan. Bisa di next. Yang kedua di sini ada metode wawancara. Next. Next. Nah, untuk non-functional requirement yang sini ada keamanan, ketersediaan, dan kinerja. Aplikasi harus memiliki mekanisme keamanan yang baik dan dapat menjamin kerahasiaan informasi pengguna seperti data pribadi, akademik, dan keuangan. Aplikasi harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna dengan kecepatan dan waktu respon yang cepat. Aplikasi ini juga harus mampu menangani beban kerja yang tinggi dan memiliki waktu respon yang cepat agar pengguna dapat memperoleh informasi dengan efisien. Next. Selanjutnya di sini ada scalability, interoperability, user experience. Aplikasi harus dapat mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna dan data dengan baik. Aplikasi harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan ramah
pengguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Aplikasi harus mudah dikelola dan diperbarui serta dapat diakses dan didukung oleh staf IT yang bertanggung jawab. Next. Di sini ada functional requirement. Yang pertama ada user manager. Aplikasi Matterly harus memiliki fitur manajemen pengguna yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola akun pengguna. Yang kedua, di sini ada informasi akademik. Aplikasi harus menyediakan informasi akademik yang relevan seperti jadwal kuliah, nilai akademik, dan daftar kelas yang tersedia. Yang ketiga, ada informasi kampus. Aplikasi harus menyediakan informasi mengenai kampus seperti lokasi gedung, jadwal kegiatan kampus, dan daftar organisasi kampus. Yang keempat, ada pencarian. Aplikasi harus memiliki fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah. Yang kelima, ada notifikasi. Aplikasi harus dapat memberikan notifikasi kepada pengguna mengenai informasi penting seperti pengumuman akademik atau perubahan jadwal kuliah. Yang keenam, ada interaksi antar pengguna. Aplikasi harus menyediakan fitur untuk interaksi antar pengguna seperti forum diskusi atau chat untuk diskusi kelompok. Yang ketujuh, ada integrasi dengan layanan lain. Aplikasi harus dapat terintegrasi dengan layanan lain yang digunakan oleh pengguna seperti email dan kalender. Next. Oke, selanjutnya ada bab 3, potensi pengembangan aplikasi. Potensi pengembangan aplikasi fitur pemberitahuan pada Metelio. Potensi yang bisa dikembangkan pada fitur pemberitahuan aplikasi Metelio yaitu menambahkan fitur notifikasi. Pada fitur pemberitahuan yang sekarang hanya terdapat pemberitahuan seperti pengingat untuk mengupdate aplikasi, Metelio saja dengan adanya fitur notifikasi dapat memberitahu kepada pengguna mengenai informasi yang penting seperti jadwal kelas dan juga tugas. Lalu manfaat yang didapat jika dikembangkan. Dengan adanya notifikasi pada fitur pemberitahuan Metelio, maka dapat membantu mahasiswa tetap teratur dan mengikuti jadwal. Dengan adanya fitur notifikasi, pengguna akan diingatkan tentang tugas, kelas, dan jadwal mata kuliah dimanapun pengguna berada. Mahasiswa dapat mengatur waktu dengan baik. Dengan adanya fitur notifikasi ini tentunya akan mengurangi permasalahan mahasiswa yang lupa dalam mengerjakan tugas serta memudahkan mahasiswa dalam mengetahui jadwal serta kelas yang akan datang. Lalu ada kekuatan dan kelemahan fitur pemberitahuan Metelio. Pertama ada kekuatan. Kekuatan yang pertama itu adalah fitur pemberitahuan menjadi lebih berguna dengan lebih sering dipakai. Lalu yang kedua akan memberikan nilai tambah bagi aplikasi Metelio dengan membuat aplikasi menjadi lebih menarik bagi penggunanya. Lalu yang kelemahannya, yang pertama yaitu fitur-fitur dapat menyebabkan aplikasi semakin berat dan dapat menyebabkan error atau lag. Lalu yang kedua memerlukan sumber daya yang cukup dalam pengembangan fitur baru. Lalu ada peluang dan ancaman fitur pada timeline Metelio. Peluang yang pertama yaitu fitur dan inovasi baru dapat menarik dan memperluas target pengguna aplikasi Metelio. Lalu yang kedua meningkatkan popularitas aplikasi. Lalu ada ancaman. Ancaman yang pertama adalah kemungkinan mendapat review atau respon negatif dari pengguna terhadap fitur baru yang ditambahkan. Lalu ancaman yang kedua adalah aplikasi pesaing yang memiliki fungsi dan fitur serupa dengan aplikasi Metelio. Ini adalah bab 4, solusi yang ditawarkan. Next. Halo. Selanjutnya adalah bab 4, solusi yang ditawarkan. Analisis SWOT. Yang satu, fitur notifikasi pada pemberitahuan memungkinkan mahasiswa untuk melihat jadwal kelas yang akan berlangsung dan tugas yang harus dikerjakan. 2. Fitur notifikasi pada pemberitahuan dapat mengingatkan pengguna pada jadwal kelas dan tugas yang ada. 3. Fitur notifikasi yang memudahkan mahasiswa dalam mengatur waktu dan menjadikan mahasiswa lebih teratur. Untuk weakness-nya, yang ke-1, fitur notifikasi membutuhkan koneksi internet yang tidak akan muncul apabila tidak memiliki internet. Yang kedua, ada kemungkinan notifikasi Metelio tertimbun notifikasi aplikasi lainnya dan tidak dibaca oleh pengguna. Yang ketiga adalah opportunities. Yang bagian pertama dapat menambahkan fitur baru, yaitu bukan hanya notifikasi kelas dan tugas saja, melainkan notifikasi event yang akan datang di Telkom University. Yang kedua, dapat mengembangkan fitur notifikasi dapat digunakan tanpa internet, sehingga mahasiswa yang tidak memiliki internet juga dapat notifikasi yang tidak ketinggalan kelas dan tugas. Yang selanjutnya, traits 1, mahasiswa lebih memilih
melihat jadwal kelas dan tugas lewat website atau mahasiswa sudah hafal jadwal kelas dan tugas sehingga pengguna aplikasi dan fitur pemberitahuan menjadi berkurang. Next. 4.2 solusi yang ditawarkan dari hasil analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT didapatkan solusi yang dapat kami berikan yaitu dengan mewujudkan peluang atau opportunity sehingga aplikasi MyTelU dan fitur pemberitahuan menjadi lebih baik dan lebih berguna lagi. Solusi tersebut dapat membuat pengguna aplikasi MyTelU semakin bertambah. Bab 5, identifikasi proses bisnis. Di sini kita dapat lihat use case dari diagram, di mana pertama user melakukan login, kemudian melihat notifikasi, dapat menghapus notifikasi, menandai notifikasi, dan juga mengatur preferensi notifikasi. Kemudian untuk server MyTelU, di mana dari server mengirimkan notifikasi kepada user, kemudian juga dapat menghapus notifikasi dan juga menandai notifikasi telah dibaca. Next. Di sini use case skenario yang dimana nama use case ini menerima notifikasi pemberitahuan kampus, dilakukan aktornya itu mahasiswa. Sebagai contoh, mahasiswa menerima notifikasi bahwa akan ada kelas analisis perancangan sistem pada Selasa 30 Maret 2023 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di ruang kelas EB20402. Mahasiswa kemudian menekan notifikasi tersebut, melihat detail pemberitahuan, menambah kegiatan ke kalender di aplikasi MyTelU, dan menandai notifikasi sebagai telah dibaca. Next. Kemudian activity diagram. Untuk penjelasannya, dimulai dengan sistem memulai aplikasi dan menampilkan layar login, kemudian user akan memasukkan informasi login mereka. Jika informasi login tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error. Setelah itu, setelah login berhasil, sistem akan menampilkan menu notifikasi. User dapat memilih untuk melihat daftar notifikasi yang ada. Jika user memilih membuat notifikasi baru, sistem akan meminta informasi notifikasi yang diperlukan. Kemudian user juga dapat mengedit dan menghapus notifikasi yang ada. Setelah user selesai membuat atau mengedit notifikasi, sistem akan mengirimkan notifikasi tersebut. Sistem akan menampilkan pesan bahwa notifikasi telah dikirim. Next. Kemudian ada kelas diagram di mana user, yaitu kelas yang mempresentasikan pengguna aplikasi MyTelU. Kemudian admin, kelas yang mempresentasikan administrator aplikasi MyTelU. Kemudian notifikasi, kelas yang mempresentasikan notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna. Kemudian device, yaitu kelas yang mempresentasikan perangkat yang digunakan oleh pengguna aplikasi MyTelU. Selanjutnya, sequence diagram. Pada sequence diagram tersebut terdapat dua faktor, yaitu user dan server. User meminta notifikasi dari server dengan mengirimkan request notif, kemudian server akan mengirimkan notifikasi tersebut. User akan menerima notifikasi dan menampilkan notifikasi tersebut di layar perangkatnya. Jika user mengklik notifikasi, aplikasi MyTelU akan dibuka. Oke, selanjutnya masuk ke bab 6, yaitu usulan user interface. Next. Ya, berikut ini merupakan tampilan fitur pemberitahuan pada aplikasi MyTelU yang versi saat ini. Nah, jadi bisa dilihat di gambar tersebut, isi dari fitur pemberitahuan itu hanya ada notifikasi untuk update aplikasi MyTelU saja. Jadi menurut kami ini kurang berguna dan jarang sekali dipakai. Maka dari itu kita membuat usulan user interface untuk fitur pemberitahuan ini menggunakan Figma. Next. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan usulan tampilan fitur pemberitahuan dan notification bar pada aplikasi MyTelU menggunakan Figma. Nah, jadi bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu merupakan usulan tampilan fitur pemberitahuan pada aplikasi MyTelU. Isi dari fitur pemberitahuan tersebut itu juga sudah lebih banyak, yaitu ada notifikasi jadwal kelas yang akan dilaksanakan di hari tersebut, lalu ada fitur tugas yang harus dikerjakan, dan juga event-event yang akan ada di kampus. Lalu di bawahnya juga ada pengaturan notifikasi, jadi mahasiswa bisa mengatur notifikasi apa saja yang akan muncul. Dan nantinya notifikasi tersebut akan muncul di notification bar yang gambar sebelah kanan itu. Itu contohnya ada notifikasi aplikasi MyTelU yang muncul, isinya itu mengingatkan akan ada kelas APS di hari tersebut. Next. Fokus saja adalah bab 7 yang isinya ada kesimpulan. Jadi berdasarkan makalah analisis perancangan sistem yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem aplikasi yang sangat baik
sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan kepuasan pengguna aplikasi. Dalam analisis perancangan sistem ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti analisis kebutuhan, perancangan database, perancangan materi muka, dan pengujian sistem. Selain itu, dalam perancangan sistem aplikasi ini juga harus memperhatikan faktor-faktor non-fungsional seperti keamanan, keandalan, dan skalabilitas. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik dan aman dalam jangka waktu yang lama serta mampu menangani peningkatan jumlah pengguna. Dalam pengembangan aplikasi juga terdapat potensi pengembangan dan peningkatan fitur yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memantau tren dan kebutuhan pengguna untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan tetap relevan dan dapat bersaing di pasar. Aplikasi MyTelu ini merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademik di lingkungan Telkom University. Dalam pengembangan aplikasi ini juga harus memperhatikan aspek-aspek fungsional seperti keamanan, skalabilitas, dan performa untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik. Secara keseluruhan, aplikasi MyTelu memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi seluruh sivitas akademik di lingkungan Telkom University dan dapat menjadi contoh yang baik untuk pengembangan aplikasi serupa di lingkungan kampus lainnya. Sekian dari kelompok G. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.